Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Pagi pada malam ini 25 Mei 2022. Kita menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu saya menyapa umat Tuhan dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh membutuhkan firman-Mu untuk hidup dan kehidupan kami di bumi ini. Karena itu datanglah dan berkati sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita membaca kebenaran firman Allah dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-32. Beginilah bunyi firman Allah. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menyadari dengan sungguh bahwa kita ada di dalam satu dunia di mana seringkali kita sulit untuk saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Bahkan ada orang yang berani berkata, sampai 7 turunan saya tidak akan mengampuninya. Atau bahkan ada orang yang begitu menuntut pihak lain untuk bisa datang kepadanya, dan dia sendiri tidak mau menyatakan pengampunan itu kepada sesamanya. Apalagi kalau dia adalah seorang kakak atau yang sulung di antara satu keluarga, atau memiliki usia yang lebih tua daripada orang lain, atau juga karena status sosial yang berbeda dalam kehidupan bersama, atau karena jabatan atau berbagai kondisi lainnya yang cukup mempengaruhi seseorang, sehingga orang tidak mudah untuk bisa dapat mau mengampuni seseorang yang dirasa bahwa statusnya jauh lebih rendah dari dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita belajar kebenaran firman Allah tadi, dengan tegas sudah diingatkan kepada kita bahwa tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bagian kitab suci ini mau mengingatkan kita untuk kita belajar dari apa yang sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Apa jadinya jika Allah tidak mengampuni kita umat manusia yang berdosa? Apa gerangan yang akan terjadi dengan kehidupan kita kalau pengampunan itu tidak dikerjakan oleh Allah dalam Yesus Kristus? Kalau Allah tidak mengampuni kita, itu berarti bagian kita adalah maut, adalah kematian kekal. Itulah sebabnya Allah mesti mengerjakan pengampunan itu kepada kita. Kalau demikian,
maka pengampunan itu sesuatu yang amat penting demi dan untuk kelanjutan hidup kita bersama dengan sesama kita, bersama dengan orang-orang di sekitar kita, bersama dengan keluarga kita, sanak saudara kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memang kalau kita belajar di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21, maka Petrus pernah bertanya kepada Yesus sehubungan dengan pengampunan yang dapat dilakukan oleh seseorang terhadap sesamanya. Petrus bertanya, apakah pengampunan itu dapat dilakukan sebanyak 7 kali? Ternyata Yesus mengingatkan kepada Petrus bahwa bukan 7 kali, tapi 77 kali 7 kali. Ini sebenarnya sebuah angka yang mau mengingatkan kepada Petrus bahwa pengampunan itu mesti harus dilakukan. Tidak hanya dalam satu waktu tertentu saja, satu batasan waktu atau satu batasan tindakan yang dilakukan, tapi bahwa pengampunan mesti dikerjakan secara serius dan total. Karena itu menolong kelanjutan hidup bersama. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa memang kita pernah tersakiti atau disakiti oleh seseorang yang ada di antara kita. Perbuatannya telah membuat kita merasa amat terluka di dalam kehidupan kita. Kita memang harus menyadari bagian itu. Tapi ini tidak berarti bahwa dengan perbuatan yang begitu melukai hidup kita, kemudian ada perasaan dendam di dalam hidup kita, dan kemudian kita pun mau melakukan tindakan balas dendam atau membuat dia pun mengalami sakit hati atau luka di dalam hidupnya. Coba kita belajar dari apa yang pernah dialami oleh Yusuf, yang diakibatkan oleh saudara-saudaranya dalam kisah hidupnya di dalam kitab Kejadian. Dan apa gerangan yang telah ditunjukkan oleh Yusuf ketika saudara-saudaranya menjumpainya di Mesir, di saat dia menjadi penguasa di Mesir. Apakah kita melihat bahwa ada sikap untuk balas dendam yang terancang di dalam diri dari Yusuf kepada saudara-saudaranya yang pernah membuat dia begitu terluka di dalam hidupnya? Ternyata tidak. Justru Yusuf melepaskan pengampunan bagi saudara-saudaranya dengan mengatakan bahwa kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap diriku, tetapi Allah sudah mereka-rekakan itu menjadi sebuah kebajikan bagi diriku. Dan dia siap untuk bisa dapat menolong semua saudara-saudaranya. Dia berjanji untuk dia mau menjamin kelanjutan hidup mereka. Dan karenanya dia meminta supaya mereka harus datang dan hidup dekat dengan dirinya. Ternyata kita belajar di sini bahwa kalau tidak ada pengampunan yang terjadi di antara orang-orang bersaudara atau dengan sesama manusia, maka keadaan itu telah menjauhkan relasi di antara sesama umat manusia. Kalau pengampunan itu tidak dikerjakan. Kita lihat di sini bahwa dalam kisah hidup dari Yusuf, justru ia melepaskan pengampunan itu kepada saudara-saudaranya
Dan melalui pengampunan yang dia berikan, dia bisa dapat merekatkan kembali relasi persaudaraan di antara kehidupan mereka. Kalau demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengampunan itu menjadi sebuah tindakan yang amat penting dalam kehidupan kita umat manusia. Karena jika kita tidak mengampuni, maka kita sedang membiarkan diri kita tertindih dengan beban berat, dan itu akan melelahkan diri kita dan mempengaruhi aktivitas hidup kita sehari-hari. Bahkan jika kita tidak mengampuni, itu bisa berakibat pada kesehatan fisik kita. Kalau kita tidak mengampuni, dia akan membuat kita sendiri tersakiti di dalam diri ini. Biasanya kita dengar istilah kita makan hati. Ya. Artinya bahwa kalau kita tidak memberi pengampunan, maka kita begitu tertekan. Ada sesuatu yang menekan kehidupan kita karena kita belum melepaskan pengampunan itu kepada sesama kita. Kalau demikian, seseorang yang sedang memiliki rasa dendam di dalam dirinya, sesungguhnya dia sedang mengumpulkan energi negatif yang begitu banyak yang menekan hidupnya. Dia sedang memperbanyak energi negatif di dalam dirinya, dan karenanya akan menekan hidupnya begitu berat, membuat dia tidak leluasa menjalani kehidupan ini. Jika demikian, maka pengampunan harus kita lepaskan. Dengan demikian kita bisa mengeluarkan energi negatif yang menekan kita begitu rupa, yang membuat kita menjadi sesat dalam hidup kita. Kita mesti melepaskan itu, supaya dengan demikian ada kelegaan yang bisa dapat kita alami. Bahkan kalau kita bisa berani memberikan pengampunan, maka sesungguhnya kita sedang menyadari bahwa menghakimi sesama kita itu bukanlah hak kita, tapi itu adalah hak dari Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Dengan demikian, kalau kita berani memberi pengampunan kepada sesama kita, maka kita sedang menyadari bahwa kita mau melepaskan hak balas dendam itu, karena balas dendam itu bukanlah hak kita. Kita ingat Yesus berpesan kepada kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa harus kita memberi pengampunan kepada sesama kita? Supaya kita memasukkan energi positif di dalam diri kita. Kita berani melepaskan energi negatif, kemudian kita mau memasukkan energi positif di dalam diri kita. Dan kalau kita belajar di dalam kesaksian kitab suci, bahwa kita akan memberikan ruang hidup kita begitu leluasa untuk dimasuki oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus harus menempati diri kita dalam hati kita yang bersih, sehingga dia dapat terus menggerakkan kita untuk melakukan hal terbaik di dalam hari-hari hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita belajar dari kebenaran firman Allah ini. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32 tadi telah memberi pesan kepada kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni,
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Dan kita harus melakukan ini, sebab jika kita tidak melakukan pengampunan, kita sedang menekan diri kita sendiri dengan begitu banyak beban yang berat di dalam hidup ini. Tetapi dengan mengampuni sesama kita, maka akan menolong kita untuk mengalami kelegaan, karena kita sungguh sadar bahwa kita mau belajar dari Yesus Kristus sendiri. Kita pasti bisa, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kami. Tolong kami supaya kami memiliki kemampuan untuk mengerjakan pengampunan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus membantu kami mengerjakan bagian ini. Bapa, malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit. Banyak orang yang sakit di rumah-rumah sakit. Mereka sedang menjerit, baik itu di rumah-rumah sakit di Kota Kupang ini, juga di rumah-rumah sakit yang ada di Pulau Jawa, di Surabaya, di Jakarta, Bandung, ataupun di Denpasar, Bali. Banyak umat-Mu yang sedang mencari rumah medis di sana untuk mendapatkan pertolongan melalui para medis. Kami mau berdoa, Tuhan, kalau Tuhan berkenan, luputkan mereka dari derita yang mereka alami. Biarlah dalam kasih karunia-Mu, dalam perkenanan-Mu, mereka bisa menerima pemulihan ya Bapa. Dan biarlah itu jadi menurut kehendak-Mu ya Bapa. Demikian juga umat-Mu yang mengalami berbagai-bagai kesusahan lainnya, karena usaha-usaha mereka tidak berlangsung dengan baik, dan mereka sulit untuk mendapatkan keuangan, mereka sulit mendapatkan nafkah untuk kehidupan setiap hari. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu ya Tuhan, supaya ada bagian berkat yang menjadi bagian bagi mereka untuk kelanjutan hidup. Dan ajarilah kami umat manusia untuk saling membantu seorang dengan yang lainnya demi kehidupan bersama di bumi ciptaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, penolong kami, juru selamat kami. Padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.